Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sopi Canda. Bingung gue mau ngomongin selamat malam, selamat apa ya. Pokoknya selamat sesuai waktu tempat kalian nonton sekarang. Aduh sumpah ini gue deg-degan banget ini karena udah lama banget gue kagak stand up. Terus akhirnya sekarang stand up lagi dan katanya harus materi baru. Karena ini kedua kalinya gue di Sopi Canda, otomatis harus materi baru. Dan materi ini belum pernah dicoba dimanapun. Jadi kalau misalkan lucu ya itu wajar ya, memang gue jago. Tapi sumpah gue seneng banget diundang sama Sopi Canda lagi nih untuk kedua kalinya. Dan gue tuh emang seneng banget sama Sopi. Kenapa? Karena yang seneng sama Sopi tuh bukan cuma gue doang, anak gue juga seneng. Yang anak gue seneng dari Sopi adalah lagu jingle Sopi COD yang selalu ada dimanapun. Sumpah lagu Sopi COD tuh, Sopi COD, Sopi COD yang dibawain sama Tukul. Itu anak gue tuh seneng banget dengerin lagu itu. Gitu. Dia tuh ngedengerin lagu itu tuh kayak apa namanya? Kayak panggilan gitu. Selalu dia setiap denger Sopi COD langsung joget gini nih. Anak gue umurnya baru sekarang 1 tahun. Jadi dia tuh setiap denger Sopi COD, Sopi COD, itu dia selalu joget begitu. Gue bilang, gila keren banget ya. Cuman yang bikin kenapa anak gue suka lagu Sopi COD adalah karena iklan Sopi COD selalu ada di video YouTube manapun. Makanya ini adalah saat yang tepat untuk gue mengucapkan terima kasih untuk pencipta lagu Sopi COD. Karena sudah mengundang saya juga untuk Sopi, terima kasih. Seneng banget lu, bener dah. Ya Allah, anak gue seneng sama jinglenya, istri gue seneng sama belanjanya, gue seneng sama bayarnya. Ini mah namanya nih dari Sopi untuk Sopi ya. Ini gua kerja dari Sopi, ntar baliknya juga ke Sopi lagi. Ini kalau bisa sistemnya tuh sistem apa namanya kayak di hotel-hotel gitu. Jadi gue simpan aja duitnya nggak usah gue ambil, ntar tinggal potong aja kalau bisa nih. Tapi anak gue sekarang umur baru 1 tahun gitu dan gue baru sadar kenapa dulu orang tua gue tuh sangat seneng membanggakan gue. Apalagi ketika gue masuk stand up gitu, ketika gue ada di sebuah stasiun televisi yang besar dengan kompetisi stand up yang sangat besar dan gue ternyata menjadi peserta di situ, orang tua gue bangganya bukan main. Seneng banget. Dia tuh sampai saking bangganya sampai ngadain nobar di rumah. Itu semua orang-orang kampung gue, orang-orang Bima itu diajak, diundang buat nonton gue. Dia sampai bikin layar gitu, ngeluarin monitor. Wah, keren. Itu pas gue dengar kabar itu gue bangganya bukan main. Tapi pas dikirimin videonya tidak jadi bangga gua. Kenapa? Karena yang heboh pas di videoin itu keluarga gua doang. Itu orang-orang kampung pas di videoin pada bengong, pada ya Allah pada tegang-tegang bener nonton stand up. Sumpah nih beneran dah gua, ya Allah. Nonton stand up tegang-tegang amat itu orang-orang bener. Nonton stand up kayak lagi mau disamperin sama kecoa terbang gitu, kayak tegang amat mukanya gitu. Beneran lu. Dan gue beneran, ya Allah nih ngapain sih, udahlah akhirnya sekali itu doang tuh, kagak ada nobar-nobar lagi tuh. Karena mereka kagak ngerti ini stand up ngapain sih, terus gue ceritanya bukan cerita-cerita yang deket sama mereka, yang mereka tahu gitu. Dan alhamdulillah tapi walaupun begitu, gue akhirnya juara tuh di kompetisi TV itu. Gue juara, alhamdulillah gue juara 1. Dan jujur waktu itu orang tua gue datang langsung ke studio dan dia nonton langsung dan pas pengumuman gue lihat banget bagaimana bangganya orang tua gue ngelihat gue berprestasi di stand up. Ketika gue juara tuh bokap gue seneng banget, dia tuh sampai berdiri sampai kayak netesin air mata gitu. Selesai acara itu bokap gue langsung nyamperin gue dan kita pelukan. Di situ air mata gue tumpah dan gue nangis, bokap gue juga nangis. Tapi tangisan gue itu baru benar-benar keluar, air mata gue benar-benar tumpah ketika orang tua gue ngomong dan gue inget banget omongannya sampai sekarang gue masih inget banget. Omongannya waktu itu adalah ketika dia meluk gue, dia bilang begini, yang bikin gue nangis tuh, nak, nanti hadiah mobilnya simpen di Bima aja ya. Itu langsung keluar air mata gue, sampai mata-mata gue juga keluar itu. Gue yang ngelawak, dia yang panen. Iya sumpah tuh, ya Allah bokap gue ada-ada aja lagian ya. Maksud gue ya udahlah, gue juga senang lah orang tua ngebanggain gue gitu. Cuman maksud gue ketika kompetisi itu kayaknya nggak perlu dibangga-banggain banget lah gitu. Karena saat itu juga lawannya nggak susah-susah amat juga sih. Ya kan lawan gue kagak ada yang diundang, Sopi Canda, gue diundang. Anak gue tuh lagi lucu-lucunya gitu. Umur 1 tahun tuh lagi banyak bisanya tuh. Makanya hati-hati jangan deket-deket ntar ditotok. Karena banyak bisanya. Waduh.
Tapi bener anak gue tuh lagi lucu-lucu, lagi banyak bisa, lagi keahliannya tuh banyak tuh. Kayak joget, tepuk tangan gitu. Joget tuh kalau dengar lagu Shopee COD tuh selalu joget tuh. Terus tepuk tangan, terus dadah gitu. Sampai bikin TikTok bisa dia sekarang nih. Bikin TikTok yang boka-boka tuh. Udah gitu anak gue yang ngamerain lagi, bukan yang joget. Jadi yang begini-begini anak gue nih. Orang tuanya yang begini. Tapi kebisaan itu semua tuh yang bikin masalah. Kebisaan itu hanya dikeluarkan ketika di depan gue dan istri. Ketika ada orang lain, ketika ada keluarga yang lagi datang ke rumah atau kita lagi berkunjung ke rumah keluarga, disuruh, nak dadah nak salim, joget, kagak mau lu bener dah, gedek banget gue kadang sama anak gue nih, disuruh joget nak, ayo nak, biasanya bisa kok mas, kadang gue jadi malu gitu, keluarga gue ngeliatin anak gue nih di sini, terus gue di samping gitu kan, terus, ayo nak joget nak, gimana joget? Shopee COD. Terus orangnya kayak keluarga gue nungguin gini. Terus anak gue diam aja gitu, ngeliatin gini. Terus gue kayak, aduh biasanya bisa nih mas, bener dah. Nih, aduh, nah ayo lah jangan bikin malu lah. Ya Allah nih, bener dah ya Allah nih kan. Gue paham anak gue malu. Cuman kalau misalkan anak gue malu, orang tuanya juga ikut malu ya kan. Aduh gue juga malu nih, bisa biasanya mas. Aduh sorry mas ya, aduh nih biasanya bisa loh bener dah. Suara Dino dah, kagak mau juga lu bener, ya Allah. Itu gara-gara dia yang malu kan keluarga jadi malu ya, kita jadi malu. Akhirnya pulang ngumpet-ngumpet tuh kita. Udah pulang. Tutup muka gitu. Karena ya Allah emang susah banget anak kecil ya kalau misalkan disuruh-suruh tuh kalau depan orang kagak mau gitu. Malu tapi giliran gak ada orang, buset dah aktifnya bukan main gitu. Ya Allah. Terus gue takutin kenapa anak gue gak pengen anak gue ini jangan sampai jadi anak yang pemalu. Gue takut banget anak gue jadi anak pemalu. Karena kalau misalkan anak gue jadi anak yang pemalu, sampai gede jadi anak yang pemalu, ya Allah kasihan gitu. Ngumpul keluarga ntar, anak gue udah kuliah gitu ngumpul keluarga, ntar jadi malu juga kagak enak gitu. Nah ayo nak joget nak yang sekarang ayo dah bantu dah. Pak gue kan udah SMA gitu, udah kuliah gitu. Ayolah bantulah kan kalau udah kuliah udah bisa lah. Udahlah gak usah gitu lah Gen, udah gak dianggap bapak gue. Udah dipanggil Gen aja. Tapi takut gitu bener anak pemalu tuh kenapa? Karena kalau misalkan anak gue pemalu dengan kondisi orang tua yang seorang pelawak itu tuh bisa meningkatkan tingkat kemaluan dia lebih tinggi gitu. Iya bapaknya pelawak, anaknya kalau pemalu mah susah coy bener dah. Ini kalau anak gue pemalu nih terus dia di sekolahan diceng-cengin sama temennya. Halah bapak lu kerjanya ngelawak doang, marah-marah mulu gitu. Lah anak gue takutnya sakit hati, pulang sedih ya kan malu dia. Terus cerita sama gue, pak aku dicengin katanya bapak ngelawak marah-marah mulu. Gue bingung ya kan, gue sebagai orang tua gimana? Gapain gue harus marahin anak-anak itu? Kalau gue marahin anak-anak itu jatuhnya gue ngehibur mereka. Kalau gue diem ntar makin jadi ya kan. Akhirnya yang gue lakukan adalah sebagai orang tua, insting orang tua di situ diperlukan. Akhirnya gue samperin anak-anak itu, gue bilangin, anak-anak anjing. Gak boleh begitu anak-anak anjing. Mon kalian semua ya. Gak marah senyum, jadi mereka gak terhibur. Wah ternyata kita salah selama ini. Bapaknya gak suka marah-marah, senyum-senyum. Tapi gitulah. Anak kecil tuh ya Allah. Susah banget. Waktu awal-awal aja nih, waktu pertama dia nyampe di rumah habis melahirkan. Itu kan tidur bertiga tuh. Terus BAB nih. BAB, terus kita panik tuh. Gua sama istri gue panik. Karena ini pertama kali kita ngurusin anak yang BAB. Sebelumnya kan suster tuh di rumah sakit. Terus kita ngelihat, nih mohon maaf nih, tokainya, tainya tuh warnanya hijau pekat gitu. Wah, aja gue panik ini kan. Ini gimana caranya yang telepon dokter dah. Hah, tapi udah tengah malam ini 1:30. Gimana ya? Oh, googling. Mandu anak lewat googling gitu kan. Nge-googling. Warna bayi yang sehat, warna tai bayi yang sehat. Kita nyari begitu sumpah. Keluar ternyata ada. Warnanya tuh ada pengertiannya. Jadi kalau warna merah itu artinya pencernaannya nggak bagus. Ada darah yang bercampur. Terus kalau misalkan warnanya kuning itu artinya anaknya itu mengkonsumsi ASI yang cukup. Kalau misalkan warnanya hijau pekat, hijau itu tuh artinya memang warna anak bayi yang baru lahir. Jadi memang seperti itu warnanya. Kalau warna transparan, nah itu nggak berak tuh, nggak usah dia cebok. Ya orang nggak ada apa-apaan, ngapain lu transparan. Jadi emang gitu tuh. Nah kalau misalkan warnanya merah, kuning, hijau itu artinya ya nggak mungkin lah ya. Wah, pasti kalian nebak, gue bakal bilang kalau warnanya merah, kuning, hijau pasti anaknya anak reggae. Wah enggak dong. Tidak seperti itu. Juara 1 masa jokesnya begitu ya. Masa gue merah kuning hijau artinya tainya anaknya anak reggae. Wah, kalau kentut suaranya kejengjet. Baunya bikin teler. Masa begitu, gue nggak gitu ya. Tapi gue keluarin juga. Lumayan ngulur waktu dikit.
Kocak lagi. Tapi ya gue tuh kaget gitu. Dan anak kecil tuh emang banyak banget lah yang bikin kita seorang ayah tuh kaget gitu. Kayak contohnya tuh ininya aja nih. Gue baru ini gue tahu, baru kemarin ini gue tahu. Jadi gue lagi nganterin bini gue belanja bulanan. Dan gue baru tahu, baru ngeliat ternyata harga cemilan anak bayi ada namanya Yami apa gitu. Pokoknya Yami Kudasi apa kalau nggak salah. Yami Kudasi, Pak Jamet, Parake Dasi. Itu tagline itu emang ada. Pokoknya Yami apa gitu, ada obat, ada cemilan. Panjangnya segini. Harganya 4.000 perak. Cemilan segini harganya 4.000 perak, rasa coklat. Ya Allah, gue bilang, ya ampun nak. Papa 4.000 perak itu bisa dapat telur dadar. Kamu 4.000 perak cuma dapat coklat segede gini. Udah gitu gue pernah ngelihat dia makan coklat itu. Kagak habis, setengahnya kepotong terus dibuang sama dia, keinjek sama orang. Tuh gue ngeliatnya, ya Allah, ini kayak ngeliat duit 2.000 digunting-gunting kecil-kecil yang udah kagak bisa diisolasi gitu. Ini udah gak bisa diapa-apain nih duit 2.000 nih. Itu ya Allah sayang banget lu 4.000 keinjek sama dia gampang banget gitu. Sumpah coy, kadang gue mikir nih, ya Allah ya nak 4.000 nak, mending kamu ngemil telur dadar lah bener dah. 4.000 mah daripada kamu ngemil coklat kayak beginian. Karena gue takutnya nih, dari kecil nih, gue udah kasih makanan-makanan yang sehat gitu. Gue udah kasih cemilan yang harganya mahal. Tapi begitu gede, begitu SD, main sama bocah-bocah jamet, keluar sekolahan, istirahat, makannya leher ayam goreng, gue takutnya bener dah. Makannya telur gulung, gulali enjot, ngapain gue jaga dari kecil, tahu gitu mah dari kecil aja gue kasih telur gulung, gue bilang, iya lu, takutnya gue begitu gitu. Gue mah gak masalah sama harga ya, asal manfaatnya itu jelas. Kalau misalkan 4.000 manfaatnya itu ya gue gak tahu ya, maksudnya gue juga gak tahu cuman karena enak dan cocok buat bayi doang, ya buat apa gitu maksud gue mikir kadang gitu. Gue mau nih beliin cemilan yang mahal sekalipun, yang harganya ratusan ribu gak masalah. Asal kalau misalkan dia makan cemilan itu, kalau ngumpul keluarga disuruh joget mau. Gue beliin dah tuh. Ini udah gue beliin 4.000 disuruh joget kagak mau, malu-malu juga gue. Kadang gue pikir gitu. Cuman ya emang gitulah, jadi orang tua tuh emang berat lah gitu. Cuman rezeki anak tuh selalu ada. Percaya sama gue, rezeki dari seorang anak itu ada. Gue tahu dari mana, dari hamilnya dia sampai lahir sampai saat ini, gue selalu dicukupkan untuk anak gue. Dari dia hamil istri gue waktu dia masih dalam perut, kita tuh rezeki gue alhamdulillah lancar banget tuh. Contohnya nih ya, gue USG itu alhamdulillah ada duit. Kalau gue USG saat itu dalam keadaan gue sebelum gue nikah, sebelum gue punya duit yang cukup, kayaknya gue USG juga beda. Gue USG malu-malu karena gak ada duit. Masuk ke klinik, pintu gue ketok pelan-pelan. Ketemu suster, gue cium tangan, misi bu saya mau USG gitu. Nimbang juga, yang nimbang yang satu kaki aja gak usah dua, biar murah. Satu kaki nimbang pas masuk. Karena USG sama enggak tuh ada beda-beda lagi tuh. Ditanya sama dokter, mau di USG enggak? Enggak usah dok, anak saya kebetulan pemalu jadi enggak usah di USG dah, enggak usah di foto-foto. Oh ya udah gitu. Cuman alhamdulillah gue duitnya ada, alhamdulillah duit banyak gitu. Masuk klinik juga beda, kalau duit banyak mah pintu klinik gue tendang, dar. Wah. Suster gue tendang, dar. Cuman gak kena ya, takutnya diserang lagi sama Persatuan Suster Indonesia. Gak kena. Wah datang gitu kan, nimbang berdua, gue nimbang gak sendiri. Mas satu-satu aja ngapain berdua, bapaknya ngapain ikut? Loh sekalian dong, saya kan banyak duit, gak apa-apa dong. Ya tapi kan satu aja yang dibutuhin cuma istrinya. Loh nanti kan tinggal dihitung, kita berdua nih, habis itu istri saya turun, timbang saya habis itu dikurangin. Ribet amat mas, masnya turun aja ngapain susah amat sih. Banyak duit mah wajar gitu kan. Masuk ke dalam ruangan dokter, mau di USG gak? Wow USG dong, saya penasaran anak saya lagi ngapain. Wow di USG set, lagi tidur mas bangunin ditampar. Anaknya, bangun bapak lu pengen lihat no. Ya cuman begitulah, jadi seorang ayah tuh banyak suka dukanya gitu. Gue gak pengen lah anak gue tuh jadi anak yang bandel gitu. Gak pengen anak gue tuh ntar kerjaannya nongkrong doang di kota tua gitu, gue gak pengen gitu. Terus ketemu sama tukang kopi sepeda ya. Ya tapi gue gak pengen gitu anak gue tuh jadi anak yang bandel yang kerjanya nongkrong mulu gitu di kota tua. Karena gue takut dia gak siap mentalnya ketemu sama tukang kopi sepeda di kota tua gitu. Atau di taman-taman kota di Jakarta gitu. Karena tukang kopi sepeda di taman-taman kota Jakarta tuh agak-agak ngeselin gitu. Dagangnya tuh agak-agak nyolot gitu. Karena gue pernah ngerasain gitu. Gue dulu waktu gue kuliah, awal-awal kuliah gue nongkrong kota tua tuh. Wah,
Kerjaannya kalau nggak main catur 3 langkah sama yang angkat botol dapat rokok dulu. Itu kalau nggak sama ngopi. Nah kalau ngopi di sana tuh ngeselin banget kopi sepedanya tuh. Kadang suka datang nyamperin, nawarin, cuma nawarinnya rada maksa. Gue pernah lagi nongkrong sama temen gue gitu kan, kopi sepeda datang, tek. Weh, lagi nongkrong nih, kopi sepeda nggak bang? Wah kagak bang, udah bang. Oh siap. Padahal ini ada kopi susu, ada kopi hitam. Saya bilang kagak bang, udah tadi. Oh ya. Panas, dingin gitu juga ada. Kagak. Gue bilang kagak lu pergi lu. Pergi abangnya. Ini mentalnya kuat banget sampai gue omelin baru dia pergi gitu. Gue curiga nih tukang kopi sepeda mentalnya kuat emang gara-gara dari dulu. Dari zaman Kota Tua tuh jadi tempat perdagangan VOC. Jadi markas VOC tuh tukang kopi sepeda udah ada tuh. Orang lagi perang, dar, kopi sepeda datang, tek. Weh, Rit, prajurit. Lagi perang, Rit. Iya, oh. Kopi nggak? Kagak, dar. Ada kopi hitam, kopi susu, kagak bang lagi perang ini, dar. Panas, dingin, kagak. Gue bilang kagak, dar ditembak abang. Dar. Minum sini apa bungkus? Gue bilang kagak, apa sih? Masih di ngotot banget lu jadi orang. Oke itu aja dari gue Rigen, thank you semuanya.